Pakai kami terus ya Tuhan, gerejamu di akhir zaman ini untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih untuk jemaat, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini dan apa yang Kau telah lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Bimbing kami terus, tuntun kami dengan firman-Mu, agar kami jangan tersesat dari hadirat-Mu, agar jangan kami terhilang ya Tuhan dari rencana-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, buat kami berjalan setiap langkah dan tapak kaki kami benar-benar dalam rencana Allah, bagi hidup kami, keluarga kami, bagi negeri ini, dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Kami tidak main agama-agamaan. Kami sungguh-sungguh rindu berubah dan mengalami kemenangan. Jamah kami Tuhan, ubahkan hati kami. Kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus datanglah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mau mengucapkan, bukan mewakili Tuhan, karena Tuhan tidak perlu berterima kasih kepada pemberian kita, tetapi sebagai gereja saudara seiman, terima kasih untuk pengorbanan Anda, pemberian Anda saat Jumat Agung kemarin. Persembahan yang masuk akan segera dipakai untuk memulai pembangunan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan tadi juga mungkin Anda lihat hari ini yang menjadi greeter atau yang menyapa jemaat, kok jarang kelihatan. Itu tadi adalah gembala Eagle Kids kita ya di Gereja Marsyaran Pendeta Pau yang tadi ya gitu ya, luar biasa. Memang kalau yang pegang anak lalu bicara ke jemaat, hati kita juga penuh dengan spirit seperti anak kecil. Nah, memang sengaja hari ini saya juga mau tekankan, kalau Anda yang punya anak kecil usia Eagle Kids, jangan lewatkan ya. Hari Sabtu depan ini saya akan ngajar Bible Study. Saya akan ajarkan kepada mereka lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, bagaimana caranya mereka stand up to their friends, gimana mereka bisa tegas terhadap teman-teman mereka yang ajak mereka rusak. Sebenarnya Anda yang ditolong loh. Ini bukan gereja yang butuh, Anda yang butuh. Pastikan mereka mendaftar. Kalau Anda tahu ponakan atau siapa teman punya anak, ajak mereka juga. Beritahu mereka jangan lewatkan yang satu ini. Karena lebih baik mereka dari kecil kenal firman. Ya, nanti diajari gimana takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir saya berkhotbah di sini. Karena minggu depan saya akan, sekalipun di Surabaya, saya akan berkhotbah di AOG dan di satelit-satelit yang ada di sini. Jadi bagi saya ini suatu pengalaman yang sebenarnya perasaan saya campur aduk di sini. Senang, campur sedih. Tapi lebih banyak senangnya. Karena kalau yang lama berlalu berarti yang baru mau datang. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Nah, ini ada berhubungan juga dengan firman yang saya bagikan hari ini. Semoga firman hari ini menjadi rema buat Anda. Mari kita buka sama-sama. Yosua pasal 14. Ayat 6 sampai 15. Sebenarnya ya urusan bangun-membangun, urusan gedung, urusan apapun yang sifatnya di luar kita itu nomor 2. Tantangan kita sebenarnya dan agenda Tuhan sebenarnya bukan membangun yang luaran, tapi dalamnya. Kalau kita mau bangun contohnya di luar, kalau kita mau keluar dari sini, sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan adalah iman kita, ketaatan kita, ketergantungan kita dengan Roh Kudus. Ada sebuah spiritual journey, ada sebuah perjalanan rohani, ini my spiritual journey yang sungguhan. Karena kita betul-betul keluar. Untungnya enggak 40 tahun kayak bangsa Israel. Padahal mereka seharusnya berapa minggu doang. Tapi karena mereka enggak taat. Kalau kita taat, 30 bulan udah kembali lagi ke tanah Kanaan. Yang Anda pijak tempat ini. Bahkan bisa lebih awal loh, lebih dini. Dan waktu mereka mengembara di padang gurun itu banyak pengalaman sebenarnya. Ya, air keluar dari batu, berbagai macam pengalaman rohani itu. Tuhan mau menunjukkan sesuatu sih. Karena itu jangan takutlah parkirannya, apanya, tempat baru. Kadang-kadang mungkin
Tuhan goyangkan kita sedikit untuk keluar dari rasa nyaman, supaya waktu masuk ke sini, kita sudah bisa masuk dengan iman yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Untuk menerima sesuatu yang lebih indah dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan lakukan di luaran, bangunan, tantangan, bahkan peperangan, itu semuanya sebenarnya nomor 2. Yang Tuhan sedang kerjakan itu sesuatu di dalam. Saya lebih interest dengan apa yang terjadi di dalam hati jemaat. Daripada apa yang terjadi secara gedung atau batu-batuan. Saya lebih interest dengan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Karena itu hari ini, lihat firman yang kita baca, kita akan menemukan bahwa ternyata perikop firman ini kan Kaleb mendapat Hebron. Sebenarnya Hebron sesungguhnya itu ada di dalam kita. Jadi saya kasih judul, Anda bisa tulis demikian, merebut Hebron di dalam diri kita. Oke? Rasa takut kita, rasa tidak nyaman kita. Apapun itu juga, Tuhan akan proses kita. Kita akan baca. Kaleb mendapat Hebron ayat 6 ya. Sudah dapat semua ya, Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu, berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku. Dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudara yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini, sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Orang enak yang gak hauce ini. Dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Katakan amin dulu. Oke, merebut Hebron di dalam diri kita. Apa yang terjadi dalam kita itulah agenda Tuhan sesungguhnya. Yang di luar itu gampang. Bagi Tuhan seperti hanya memutarbalikkan tangan. Kutuk jadi berkat. Tanah rata jadi gedung bangunan. Apapun itu juga tantangan yang di depan kita. Bahkan padang gurun itu hanyalah tes atau ujian. Sebenarnya Tuhan kalau mau bawa masuk orang-orang Israel ke tanah Kanaan langsung dari Mesir itu cepat, cuma berapa minggu. Tapi Tuhan ingin menguji. Karena memang mereka keluar dari Mesir hanya dalam waktu sekejap. 40 hari. Tapi Mesir gak keluar-keluar tuh dari mereka selama 40 tahun. Mereka bisa meninggalkan Mesir, Mesir tidak pernah meninggalkan mereka. Apa-apa masih mikirnya kembali ke Mesir untuk bawang merah. Coba bayangkan, dari sini kita tahu yang Tuhan kejar ketika Tuhan memproses mereka, memurnikan mereka di padang gurun adalah Mesir di dalam mereka. Di depan kita, saat gereja kita mulai membangun, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau bangun itu adalah kehidupan Anda. Bukan gedung ini. Ketaatan Anda, iman Anda, keberanian Anda. Jadi sebenarnya Hebron-Hebron itu di dalam diri kita. Kita lihat ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu
Tentang aku, garis bawahi itu, tentang aku. Katakan sekarang, tentang aku. Katakan kanan kiri, pada kanan kirinya, tentang saya. Nah, kita bisa memberi nasihat pada orang. Kita pandai melakukan itu. Ketika seseorang berduka, kehilangan papanya, atau kehilangan suaminya, atau kehilangan istrinya, kita bisa berkata, Ci, gak usah nangis, Ci. Yang tabah, Ci, masa gak percaya Yesus itu kebangkitan, sampai kita sendiri dilanda duka, kita nangis. Nasihat itu gampang. Memberitahu orang tetap tabah itu mudah. Ketika seseorang mengalami masalah dalam bisnisnya, bayar tagihan pun tak sanggup, kita berkata, imannya mana? Imannya mana kok? Sampai kita sendiri diciak orang uangnya. Lalu kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bukan kita jago menasihati orang lain. Tapi bagaimana firman itu apply, bagaimana firman itu kita laksanakan. Gimana kita setia akan firman tentang diri sendiri. Bagaimana kita bisa terapkan firman itu pada hidup kita, bukan orang lain dulu. Itu yang disebut dengan tentang aku. Jadi peperangan kita sebenarnya itu di dalam, luar itu mudah. Orang akan gampang terinspirasi lewat kemenangan kita. Tapi kita harus menang terlebih dahulu sebelum menjadi lebih dari pemenang. Dari cerita ini belum lanjut ke bawah, kita sudah menangkap dulu spiritnya. Apa yang bisa kita taklukkan di dalam diri kita, bisa kita taklukkan dalam diri orang lain. Percuma kita bicara tentang kekudusan-kekudusan, bahkan sebagai pengkhotbah, kalau khotbahkan kesucian-kesucian, tapi diri sendiri jatuh melulu dalam dosa. Apa yang mau kita tawarkan pada orang lain? Tapi kalau kita kudus, yang mengikuti kita loh, ekornya itu panjang, lebih panjang dari ekor naga. Berapi-api lagi. Kalau naga itu apinya di mulutnya. Kalau orang benar itu apinya di ekornya. Mulut tidak terlalu berbusa-busa. Mulut tidak terlalu koar-koar. Yang penting banyak berbuat, sedikit berbicara. Tapi orang yang melihatnya, mendapat bukti apa yang terjadi, mereka mengikutimu karena engkau adalah inspirasi. Dan nanti mereka yang berapi-api, aku mau jadi seperti Koko itu atau Cece itu, bapak itu atau ibu itu. Lihat dia pengusaha, tapi dia juga diberkati Allah. Tetapi hidupnya penuh dengan kesucian. Dia gak kompromi, aku mau jadi seperti itu, aku mau jadi seperti orang muda itu. Dia bisa hidup kudus, pacaran, tidak hamili orang, tidak berbuat zina di luar nikah. Aku mau seperti dia, pernikahan bahagia, pacaran sekali saja. Ekornya itu panjang. Dan itu berapi-api semua. Kalau kita mau menang di tahun-tahun ke depan, bukan terapkan firman ke orang lain. Bahkan jangan terapkan firman ke suami atau istri, kamu yang berubah. Jangan. Anda yang terapkan, Anda yang berubah, terapkan pada diri sendiri. Efeknya panjang. Itu yang disebut dengan, ini imannya Kaleb. Orang Kenas bin Yefune. Dia berkata, ini kata Musa. Ini yang difirmankan Musa tentang saya. Dia jelas tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Dan kalau kita bisa taklukkan, kita bisa kuasai apa yang di dalam diri kita, bisa kuasai itu di dalam dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Musuh seseorang sebenarnya bukanlah, peperangan kita sesungguhnya itu sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam. Coba sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Tadi kan sudah baca semuanya, jadi sekarang saya bisa lompat-lompat ayat. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Namun aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itulah yang diucapkan oleh Kaleb bin Yefune. Dia berkata, pengintai-pengintai yang lain, 10 jumlahnya, kecuali Kaleb dan Yosua, mereka semuanya pulang membuat seluruh bangsa itu tawar hati. Karena mereka terlebih dahulu hatinya tawar. Dari sini kita tahu, perkataan Kaleb membuktikan bahwa musuh orang Israel yang membuat mereka gak bisa masuk ke Kanaan bukanlah orang-orang enak atau raksasa-raksasa itu. Musuh mereka itu sangat
sangat tidak terdeteksi dengan mata. Karena ada di dalam diri mereka, yaitu tawar hati. Di sini dia katakan, semua pengintai, saudara-saudaraku yang lain membuat tawar hati seluruh perkemahan umat Tuhan. Musuh mereka bukan raksasa. Karena raksasa itu sama sekali belum membuat mereka berdarah. Tak ada ceritanya raksasa itu sempat bunuh mereka. Satu orang pun di antara mereka tidak ada luka. Tapi tawar hati yang melukai. Bapak ibu saudara tahu nggak bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita itu bahkan bukan apa yang di luar kita. Musuh-musuh kita itu bukan orang-orang yang memfitnah kita di tempat kerja. Atau haters, pembenci-pembenci kita di sosial media. Musuh kita bahkan bukan krisis ekonomi. Seringkali itu yang selalu dijadikan tumbal, dijadikan kambing hitam maksudnya. Ya, semua ini sepi karena ekonomi. Kita selalu suka menyalahkan orang lain atau keadaan. Bukan krisis ekonomi. Musuh kita itu bukan orang-orang enak. Tapi hati yang hambar. Hati yang tidak percaya, bimbang dan ragu akan Tuhan, itu musuh sesungguhnya. Tawar hati itu bahaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarkan hatimu dan hatiku diproses oleh Roh Kudus. Hebron sesungguhnya tidak dikuasai orang enak. Hebron sesungguhnya sudah kelihatan di depan mata, kita bisa rebut saudara. Cuman butuh iman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Jangan ucapkan kata-kata pesimis melulu. Itulah sebabnya saya juga mengerti kenapa kita masuk ke fase ini atau musim ini sebagai gereja. Kita diberi Tuhan tantangan lebih besar. Sekalipun pengorbanan jemaat banyak, dan kami sangat terharu mendengar maupun melihatnya. Tapi masih satu tetes air di tengah samudera. Semua yang kita kerjakan ini sekarang, meskipun jemaat sudah jadi ribuan, masih ada visi yang sekarang menggantung di sana, 1 juta murid. 1000 gereja, kita baru ada 570. Mengapa Tuhan izinkan semua itu? Agar kita belajar encounter Tuhan, belajar ngalami Tuhan. Kita belajar beriman. Kita belajar keluar dari kapasitas kita sebagai manusia dan berjalan di atas air secara supranatural. Musuh kita bukan tantangan di depan kita. Bukan itu yang perlu ditakutkan. Saya tidak pernah takut sama angka. Baik itu 1000 gereja 1 juta murid. Atau berapapun budget yang diperlukan, saya tidak tahu. Saya bukan panitia. Saya tidak tahu banyak. Setiap kali saya menyampaikan firman, saya netral hatinya hanya betul-betul menggembalakan. Listen Bapak Ibu. Itu bukan tantangan sesungguhnya, itu bukanlah rintangan yang berarti buat kita. Apapun itu juga saya tidak pernah gentar akan angka. Tapi saya selalu bercermin sama Roh Kudus. Hatiku ini hambar, tawar, takut. Atau hatiku itu percaya. Saya pastikan hati saya selalu FM dan AM-nya dengan Tuhan. Lebih tepatnya bukan FM AM, tapi AM PM. Siang, malam, pagi, petang. Hatiku selalu selaras dan serasi dengan Tuhanku. Kalau engkau berkata 1 juta murid, terjadilah Tuhan, aku hanya hamba-Mu, kata Maria. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Kalau engkau berkata 1000 gereja, ayo Tuhan. Kalau engkau berkata begini, saya tak akan bertanya mengapa. Kalau engkau berkata anak cucuku akan menjadi orang perkasa, meskipun mereka nakal sekarang, aku percaya. Katakan begitu. Aku hidup bukan dari pikiranku kok. Aku hidup dari perkataanmu. Hatiku tidak boleh hambar. Hati saya ini selalu sudah di-set. Seperti di mobil ditekan satu tombol langsung FM berapa yang selama ini Anda dengarkan. Saya hanya dengarkan Tuhan. Saya tidak dengarkan bahkan hati saya. Saya tidak sembarangan saya tidak biarkan antena saya itu menerima gelombang macam-macam. Gelombangku cuma satu, Yesus Kristus dan firman-Nya. Saya ajak Anda masuk ke spiritual journey sesungguhnya. Saya nggak interest kepada bangunannya. Itu kan cuma desain, nggak dibawa ke sorga. It's the experience, pengalamannya. Kalau jemaat tidak bisa bertumbuh lewat season ini atau musim ini, kita rugi. Kita rugi, bangunan megah, jemaatnya masih jemaat bermental lama. Oh enggak boleh, yang kita bangun itu dekorasi bukan cempaka.
tapi jemaat gereja Mawar Sharon. Beri tepuk tangan tuh Tuhan. I want to experience God's greatness. Saya ingin mengalami kebesaran Tuhan. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Lihat tantangan yang dihadapi oleh seorang Kaleb. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Luar biasa orang ini berdiri pada janji. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 45. Banyak hal dan perkara yang pasti sudah terjadi selama 45 tahun. Percayalah, kalau Anda menunggu sesuatu 40 sicap go years, campur baur 45 tahun, banyak yang terjadi. Untuk iman tetap bisa, kalau kita bisa tetap beriman menunggu selama itu, ini pasti luar biasa. Nggak mungkin karena emosi atau perasaan, pasti karena keputusan yang bulat. Seorang Kaleb bin Yefune, 45 tahun, dia sudah makan asam garam, dia sudah melihat banyak hal terjadi di depan matanya. Banyak peperangan, banyak kemenangan, banyak kekalahan, banyak ketaatan, banyak ketidaktaatan, banyak kesetiaan, banyak orang undur, banyak orang berkata begitu, banyak orang berkata begini. Dia sudah melihat semua model orang yang berbeda-beda, yang munafik juga, yang jadi batu sandungan. Dia bisa tetap murni, bukan karena dia bisa murni, dia tetap murni karena dia memutuskan demikian. Selama Anda menunggu, ketika Anda mau menguasai Hebron di dalam Anda, selama Anda menunggu janji Tuhan digenapi, Anda tidak pasif, Anda harus berbuat sesuatu, Anda harus maju. Iman yang jalan di tempat pasti mundur. Nggak percaya? Kalau Anda tetap suam-suam kuku, apa adanya sekarang, Anda mundur di mata Allah. Loh, tapi aku setia kok. 10 tahun, 20 tahun ini aku tetap datang ke Mawar Sharon. Aku ini anggota lama loh, anggota lama. Jangan banggakan keanggotaan lamamu. Belum tahukah 2 Korintus 5:17 berkata yang lama sudah berlalu? Jangan-jangan Anda dilalui sama Tuhan. Berkali-kali rencananya sama orang baru, Anda tidak dipilih. Anda terus banggakan gua anggota lama. So what kalau Anda ada sebagai jemaat Mawar Sharon dari tahun 90? So what? Disalib sama anak-anak kecil nanti. Ya. Jangan, kita harus maju. 45 tahun Kaleb bukan tidak berbuat apa-apa. Dia berbuat apa-apa. Dia berdarah-darah untuk mempertahankan imannya. Tetap 100% hingga waktu itu. Jangankan iman. Handphone aja atau fashion aja. Anda diam di tempat, tahun depan aja udah kelihatan. Mobil aja, kendaraan aja kelihatan baru. Tahun depan keluar yang baru, udah bermodel lama mobil Anda. Betul atau enggak? Cepat bergerak. Kalau kita tinggal di tempat, kita ketinggalan. Berita aja, aduh cepatnya luar biasa. Berita loh, bukan firman Allah. Anda baca koran enggak? Rasanya baru kemarin tuh ngomong-ngomong soal gayus-gayus. Mana tuh beritanya sekarang? Editan sil. Mana tuh beritanya sekarang? Cepet ya koran tuh berlalu ya. Hari ini trending topik. Wah, luar biasa. Pipi epic. Mana itu sekarang? Itu polisi yang cakep itu. Mana itu sekarang? Cepat sekali. Trending topik cepat. Move so fast. Baru kemarin sekarang udah jadul. Iman kalau tidak bergeraknya seperti itu, ketinggalan. Karena manusia secepat-cepat manusia dan teknologi dan zaman, lebih cepat terbangnya malaikat serafim dan cherubim dan kerubim. Lebih cepat bergeraknya rencana Allah. Anda tidak boleh tidak berbuat apa-apa. Udah berapa puluh tahun ikut Yesus? Udah berapa tahun ikut Tuhan? Sudahkah Anda mengalami rencana Tuhan berikutnya? Jangan-jangan Hebron di dalam diri Anda sudah mulai karakan. Cepat rebut. Bukankah 20 tahun lalu Tuhan pernah berkata kepadamu, aku akan memakaimu dengan luar biasa. Sudah dipakai luar biasa belum? Bukankah 10 tahun lalu Tuhan berkata seperti ini? Tuhan berkata bahwa Tuhan
akan memakai Anda sebagai rumah doa. Sudah enggak? Atau sekarang masih terlalu sibuk untuk berdoa? Bukankah 1 tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji kepada Anda bahwa Anda akan betul-betul mengalami Tuhan di dalam mesbah keluarga? Sudah mulai mesbah keluarga atau belum? Atau masih tercecer, tercerai-berai, dan kikuk dan kaku untuk mengundang seluruh keluarga untuk berdoa bersama-sama? Cepatlah lakukan hari Rabu ini. Jangan tunda. Udah setahun saudara. Udah jadul kadaluarsa tuh. Iman Anda. Kan sudah disuruh Tuhan. Ajak omnya yang sudah tua sekali. Bersama dengan anak keluarga Anda. Ajak tante Anda. Ajak juga ponakan. Ajak keluarga besar mesbah sama-sama. Di sana Anda kesaksian. Tuhan kan sudah beritahu 1 tahun lalu. Anda lupa ya. Waktu itu loh. Waktu ada Good Morning Holy Spirit itu. Tuhan ngomong di hatimu. Ayo ajak seluruh anggota keluargamu. Mereka gak mau ke gereja. Gereja yang datang ke mereka. Anda yang kesaksian. Bukan kepingin tampil, bukan. Tapi untuk memberitakan Injil sama mereka. Karena Tuhan berkata, tahun ini mereka akan diselamatkan. Udah lewat tahunnya, ini sudah tahun 2017. Padahal Tuhan bilang itu untuk 2016. Cepat, jangan tunda. 45 tahunnya Kaleb ini bukan 45 tahun nganggur. 45 tahun berbuah. Tapi juga enggak cuma kemenangan atau PR atau iman. Bahkan di dalam bencana malapetaka pun, kita tetap harus beriman. Kalau dalam 45 tahun ini, sama dengan dalam 45 tahunnya Kaleb di Alkitab ini. Kalau Anda harus dalam 45 tahun itu menguburkan orang-orang yang Anda cinta, tetaplah beriman. Karena saya yakin Kaleb ini pasti melihat beberapa orang mati mendahului dia. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu 40 tahun saja. Dalam waktu berapa puluh tahun, kita buka koran, udah lihat teman-teman kita, wajahnya di sana. Bukan diliput, tapi pasang iklan. Pergi dengan tenang ke rumah Bapak. Kalau Anda lihat orang-orang mati di depanmu, atau Anda bahkan harus mengubur orang-orang yang Anda cintai, keep the faith. Seperti Kaleb, tetap pelihara imanmu. Kalau dalam 45 tahun Anda harus downsize your business, atau memperkecil bisnis Anda karena masalah, keep the faith, tetap pelihara imanmu. Kalau dalam 45 tahun ini Anda harus bangun 7 kali dalam bidang usaha karena gagal mencoba, keep the faith, jangan kecewa sama Tuhan, tetap pelihara iman. Ini yang Kaleb lakukan. Sudah 45 tahun dia katakan, sejak Tuhan mengatakan janji itu kepadaku. Saya kagum, perkataan itu karena kalau kita baca di Alkitab, kita baca begitu aja lalu lalang. Kita lalu lintas, Alkitab gak boleh jadi lalu lintas, lalu dan lintas. Anda kalau lihat dia berkata sudah 45 tahun, Anda harus kagumi orang ini. Dia bisa jaga 45 tahun melalui berbagai macam pencobaan hidup. Luar biasa. Kalau dalam 45 tahun, Anda dulunya sudah punya rumah sendiri, lalu terjadi goncangan ekonomi, Anda harus kembali masuk tinggal sama orang tua atau sama mertua. Keep the faith, tetap pelihara iman. Kalau Anda harus berhadapan dengan keluarga suami Anda atau keluarga istri Anda, dan terjadi banyak gesekan. Malah sekarang Anda terpaksa seperti saya katakan tadi karena goncangan ekonomi, Anda harus tinggal bareng-bareng lagi. Keep the faith. Jangan berantem melulu di antara suami istri itu. Papamu, papaku, hindarkan perkataan itu muncul. Itu janji saya dengan istri saya waktu kami menikah. Tidak pernah berkata papamu, papaku. Tapi selalu papa cempaka, papa geraha. Keep the faith. Tetap pelihara iman. Jangan berantem. Anda harus bersatu. Amin Bapak Ibu. 45 tahun itu banyak dinamika bisa terjadi dalam sebuah keluarga, karir, dan pelayanan. Banyak. Saya kagum dia berkata, it's been 45 years. And I'm still as strong as I used to be. Ini kakek luar biasa. Ini harus dikhotbahkan di GMS senior.
Aku masih sekuat dulu. Benar. Sebenarnya terus terang, di pikirannya. Tidak ada bukti secara ilmiah bahwa Kaleb ini sekuat dulu secara fisik. Yang dia maksudkan secara iman. Buktinya waktu dia nanti mau tembus Hebron, tidak dibahas di Yosua, tapi kalau Anda baca di Hakim-Hakim, dia utus menantunya. Bukan menantu, seseorang yang akhirnya menjadi menantunya. Otniel namanya, untuk jebol Hebron itu. Betul ya? Secara fisik dia butuh anak muda. Tapi imannya yang mendongkrak kejadian itu. Lihat ayat berikutnya. Tidak sampai ayat berikutnya, ayat 10 yang B. Jadi sekarang, jadi tolong di mana saya berhenti, tolong Anda ingati ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Perhatikan ayat ini, dikatakan jadi sekarang aku sudah 85, aku masih seperti dahulu. Aku masih sekuat dulu. Pada 85 tahun kakek-kakek saudara. Apa maksudnya di sini? Menang kalah hidup kita tidak tergantung komentar orang lain atas hidup kita. Hai anak muda maupun orang tua juga menghadapi yang sama. Gak usah peduli orang ngomong apa tentang dirimu. Gak usah peduli. Karena hidup kita tidak bergantung perkataan manusia. Kalau ada satu manusia yang Tuhan beri cukup kuasa untuk menjatuhkan dan mengangkat kita, itu adalah dirimu sendiri. Perkataan orang lain akan dirimu tidak ada efeknya, percayalah saya. Anak muda harus belajar ini, karena anak muda masih menaruh statusnya atau identitasnya itu tergantung kata-kata peers atau teman-teman sebayanya. Ya. Karena itu mereka sangat terpengaruh orang ngomong apa. Nanti aku hilang teman. Nanti temanku merasa aku enggak cool atau enggak keren. Percayalah orang muda. Saya ngomong gini kok kerasa tua. Percayalah anak-anak. Percayalah. Tak ada hubungannya perkataan mereka dengan rencana Allah. Orang-orang yang menghinamu suatu hari akan buka pintu dan berkata, bos selamat siang. Percayalah saya. Dan orang-orang tua juga sama. Ibu rumah tangga juga sama. Orang komentar tentang perhiasan Anda dibanding dengan perhiasan mereka, pakaian Anda dan sebagainya, percayalah tidak ada hubungannya. Peduli amat orang-orang yang menghina Anda karena harta dunia. Suatu hari akan datang pada Anda berkata, aku mau konseling sama kamu, bisa enggak? Waktu mereka enggak pakai perhiasan dan berlian mereka. Dengan maskara mereka dan luntur dan mereka berkata, aku butuh kamu doakan. Mereka akan cari harta surgawi dari dirimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa banggakan itu di pesta, tapi ketika dalam kehidupan mereka enggak punya pegangan, suatu hari setiap lilin yang rapuh pasti akan padam. Waktu padam cari Anda karena Anda adalah sumbu. Seperti Nikodemus datang malam hari, mereka akan datang malam hari kepada Anda dan berkata, help me, tolong aku. Anda tidak usah masukkan di sosial media, si ini datang. Nah waktu itu Anda jangan kekanak-kanakan. Dengan bangga dan wibawa, sini orang yang menghina Anda. Karena mobil yang Anda naiki, butut dibanding mobilnya dia. Tapi karena Anda punya security self dalam Tuhan Kristus Yesus, punya rasa aman, keluarga Anda bahagia, dia datang. Anda doakan ketika anaknya sudah tidak mau gantikan pekerjaan papanya, tidak mau lanjutkan, maksudnya anaknya kena narkoba. Pasti datangnya ke siapa? Datang ke Anda. Tidak akan datang ke teman-teman berliannya, percayalah saya. A woman's best friend are not diamonds, but her God. Sahabat karib seorang wanita bukanlah berliannya, tapi Tuhannya. Percayalah saya, secepat lambat orang akan datang ke Anda. Kalau Anda pegang wibawa. Lakon menang belakang.
ngomong kanan kirinya, lakon enggak kamu? Jadi jangan pernah Anda iri dengan harta duniawi. Boleh Anda miliki, kalau Anda punya, puji Tuhan, jadilah berkat. Kalau Anda tidak punya, tetap jadi berkat, tanpa itu juga bisa jadi berkat. Karena berkat bukan itu kok. Menang kala kita tidak peduli orang lain kata apa. Saya ajarkan sama anak-anak saya dari mereka kecil. Saya ini kan, saya ciptakan sebagai papa, saya itu ciptakan banyak, saya sebenarnya punya banyak lagu yang tidak dialbumkan, karena itu hanya untuk keluarga kami. Jadi sebagai ayah, kita sedikit, minggu depan kan Mother's Day. Yang father sekalian, yang papa sekalian belajar. Kita sebagai papa mama, kita bisa pakai berbagai macam cara kreatif untuk tanam nilai di dalam diri anak-anak kita. Saya ajarkan dari kecil berbagai macam lagu, berbagai macam sajak, berbagai macam cerita yang saya ceritakan ke anak-anak saya hari per hari, bulan per bulan, untuk mereka menanamkan nilai. Salah satunya saya ajari mereka sebuah tarian, anak-anak saya yang tahu. Saya suruh mereka semuanya lompat-lompat, jump up and down, jumping up and down, I don't care what you think, jumping up and down. Gitu. Saya ciptakan satu lagu, lompat naik turun, aku enggak peduli kamu ngomong apa, enggak ada artinya, meaningless, malah justru yang gitu itu yang nyantol di dalam otaknya anak-anak kecil. Tapi saya ajari anak saya dari kecil ini menggema, please don't care what people think. Karena kalau enggak sebagai anak pendeta pun bisa terpengaruh gini loh, hati-hati loh, jemaat mikir apa? Oh enggak, sorry, I don't live. Aku tidak hidup, aku hidup mengasihimu, aku tidak hidup di bawah Tauratmu. Kalau enggak, bagaimana saya bisa mengajar Anda? No, tidak dipasangkan kuk, kecuali kuk kasih dari Tuhan. Kita lakukan itu untuk memberkati, bukan takut orang bilang apa. Kita mau melakukan itu untuk menjadi teladan, untuk mengasihi, untuk menjadi kontribusi, bukan karena takut orang bilang apa. Never, my family tidak submit to the weak spirits of the world. Keluargaku tidak tunduk pada roh-roh dunia yang lemah. Never. You don't have weak pastors, neither should you have weak lives. Anda tidak punya gembala-gembala yang lemah. Lemah lembut bisa, tapi tidak lemah. Anda harus punya kehidupan yang kuat pula. Katakan amin. Katakan kanan kirinya, DNA-mu kuat. Katakan pada diri sendiri, DNA-ku kuat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi hidup kita terpengaruh oleh perkataan Tuhan. Nah gini loh, menang kalah jatuh bangun kita itu tergantung kita ngomong apa tentang diri sendiri. Satu-satunya manusia yang Tuhan beri cukup kuasa untuk menjatuhkanmu adalah dirimu. Satu-satunya orang yang diberi Tuhan cukup kuasa untuk membangkitkanmu, ya dirimu juga. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dan perkataanku juga melalui perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, mari kita akui iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan pada dirimu sendiri, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, katakan pada diri sendiri, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Anda diberkati oleh Tuhan Yesus, dikuatkan. Kita lanjutkan berapa ayat lagi sebelum kita akhiri, maka kita sampai ke ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Kata mungkin di sini bukan ragu, tapi rendah hati, saudara. Seperti orang berkata gini loh, kalau Tuhan kehendaki, besok aku ke kota ini, besok aku ke kota, aku melakukan itu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan maksudnya. Tapi orang ini sudah bulat hatinya untuk menang. Dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga, kalau sehingga itu sudah efek dari kosah. Itu efek, bukan kosah, bukan penyebab, tapi sudah efek. Sehingga aku menghalau mereka, itu sudah definitif. Semua terjadi di dalam benaknya, seperti yang difirmankan Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Luar biasa. Ketika dikatakan di sini, sehingga aku menghalau mereka, seolah-olah sudah terjadi. Ini kunci. If you can kill it in your mind, you can kill it in your life. Kalau Anda bisa bunuh, matikan itu di dalam benakmu, dalam pikiran dan hatimu, itu bisa mati di hidupmu. Ini bukan positive thinking, ini transformative thinking. Roma 12 ayat 2 berkata, nggak usah dibuka. Atau dibuka saja, nggak apa-apa. Ayo kita buka. Ya, oke, Roma 12 ayat 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, harus belajar untuk cepat flip Alkitab, bukan ya? Kalau yang ikut I Love My Bible sekarang sudah lebih ahli baca Alkitab. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini transformative thinking. Anda yang menentukan sendiri, harapan Anda apa dari hidup ini, dan Anda dapatkan apa dari hidup ini. Apa yang sempurna, berkenan, apa yang merupakan kehendak Tuhan yang baik. Pembaharuan akal budi, ini bukan positive thinking. Kalau positive thinking, sumbernya diri sendiri. Transformative thinking, sumbernya adalah firman Allah. Hidupku ditentukan oleh perkataanmu, dan perkataanku hanyalah selangnya. Pengakuan iman itu penting, saudara. Dan dia berkata, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, si Kaleb ini pernah takut nggak ya? Dia ngadepi orang enak loh. Nggak enak loh ngadepi orang enak. Anda tahu nggak orang enak itu berapa tingginya? Yao Ming pun kalah. Yao Ming 2 meter sekian. Saya pernah pergi barusan ke Bethlehem, di Bethlehem. Saya diturkan oleh yang punya museum Bethlehem. Bethlehem, Palestina punya sebuah museum baru. Dan juga di museum yang menggambarkan banyak sekali, nggak cuman yang sifatnya hewan, tapi juga mereka ceritakan heritage atau orang-orang yang pernah tinggal di negeri itu, termasuk sejenis orang enak. Waktu itu saya diturkan bersama dengan wali kota Bath sebelah London dan beberapa orang yang waktu itu menyambut kami. Waktu kami ke Israel sama-sama, saya jadi kenalan sama mereka, saya pernah KKR di Bath. Dia berkata, datang lagi, saya buka segala jalan, wali kota sebelah London, kota di England. Dan beberapa orang lagi waktu kita tur. Seneng sih tur gitu jadi kenalan sama orang, tapi yang membuat saya tercengang adalah melihat satu pakaian gede banget tuh, pakaian gede. Ini saya kira, ini apa ini? Ini selimut? Bukan selimut ini, kelihatannya kayak spray ranjang king size itu loh. Ya lihat, sempat lihat enggak itu? Waktu saya lihat, what?
Dia bilang, ini adalah pakaian orang raksasa zaman dulu yang tinggal di sini. Ini kami dapatkan, ini asli. Gede sekali. Kaleb nggak takut ngadepi orang 3 meter. Coba bayangin, dia punya bicep. Itu segede 5 paha kita jadi satu. Ini betul-betul kaum Horen. Kita ini kampung. Kita ini sehat, saudara. Enggak takut tadi ya. Apa dia enggak pernah takut? Otniel, calon menantunya pergi ke sana, labrak orang-orang itu. Enggak takut nanti. Meskipun sempat menang dulu baru jadi mantu, nanti enggak takut kalau mereka balas dendam. Anaknya jadi janda muda. Kadang-kadang saya pikir, ini orang enggak tahu takut. Roh Kudus ngomong sama saya, siapa bilang dia enggak takut? Lalu Roh Kudus beri saya satu pelajaran yang bisa Anda catat. Bedakan antara takut dan roh takut. Takut itu baik. Roh takut, karena Tuhan berkata kamu tidak dipanggil lagi menjadi takut, kamu tidak dipanggil lagi untuk diperbudak oleh roh takut. Dalam bahasanya itu artinya begitu. Bukan kamu tidak boleh takut. Kita bukannya tidak boleh marah, tapi marah jangan berbuat dosa. Tetap perlu penguasaan diri. Takut pun bisa punya penguasaan diri. Roh takut itu sudah jadi mentalitas, seperti sesuatu yang sudah tidak ada objektivitasnya. Contohnya kita takut apa? Aku takut. Jadi paranoid. Itu sudah roh. Aku tidak akan jadi orang berhasil suatu hari. Kalau ditanya mengapa dia berpikir demikian, tidak tahu, tidak ada alasannya. Pokoknya perasaan itu menghantui dan mencekam, saudara. Nah kalau gitu harus ditengking, didoakan. Roh takut tidak bisa diajak ngomong, diajak bicara. Di negosiasi apapun juga kalau Anda lagi konseling dengan orang seperti ini, mengkonselingi orang seperti ini. Kalau dia takut, ya takut, itu trauma. Dan itu sudah jadi doktrinnya. Dia akan berkata, aku tidak akan berhasil. Aku akan jadi orang yang gagal. Nah kalau begitu, beritahu, diam. Lalu tumpang tangan, katakan dalam nama Yesus, pergi. Roh jahat itu. Itu oppression, bukan demon possession, bukan kesurupan, kerasukan. Tapi itu tekanan yang harus diangkat kuk itu oleh urapan. Anda punya minyak, oleskan minyak dalam nama Yesus, gak apa-apa. Nggak ada minyak lebih suci, nggak usah tunggu minyak dari Israel, minyak goreng pun jadi, paling dia jerawatan. Takut, nggak perlu ditengking. Takut itu bagus, karena Anda takut gagal sekolah, Anda belajar. Karena Anda takut nanti kalau khotbahnya itu bisa nggak Anda persiapan. Karena Anda takut nanti sebelum Anda kalau katakan mau doakan orang dia sembuh atau tidak, Anda puasa. Takut itu membuat kita mempersiapkan diri. Takut membuat kita cari jalan. Takut membuat kita memikirkan matang-matang. Menentukan strategi. Si Kaleb pernah takut gak? Roh Kudus ngomong sama saya, pernah. Jelas dia takut, tapi karena itulah dia berdoa. Karena itulah dia rapatkan barisan. Karena itulah dia serang di waktu fajar. Dia gak sembarangan. Roh takut itu yang gak ada alasan. Roh takut itu alfa omega tiruan. Awalnya gak jelas, akhirnya juga gak kelihatan. Hanya melumpuhkan. Kalau roh melumpuhkan, takut saja itu mempersiapkan. I love fear. Karena fear, kalau saya tidak bisa lawan, saya jadikan kawan. Saya jadikan fear salah satu motivasi untuk saya mempersiapkan diri. Tapi kasih adalah motivasi saya untuk melangkah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga aku dapat menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13, saya sudah mau selesai, sampai 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Wow, Yosua memberkati Kaleb. Waktu saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya jelas bahwa saya tidak boleh, kami para hamba-hamba Tuhan di gereja Mawar Siaran para Gembala tidak boleh melakukan sepenuh tugas untuk merebut Hebron Anda. Tugas saya hari ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda di mana gudang persenjataan Anda. Tugas saya memberi Anda tools atau memberi Anda alat dan senjatanya untuk Anda menang merebut Hebron sendiri. Dan tugas kami hari ini adalah untuk membuat Anda bisa menggali semua potensi Anda. Dengar baik-baik. Masih ada banyak potensi di dalam diri Anda yang tidak kelihatan Anda belum sadari dan gunakan. Bahkan profesi Anda pun belum menunjukkan tanda-tanda Anda punya bakat itu.
Jadi ada gifts atau kasih karunia, ada grace atau anugerah, atau ada talenta yang selama ini ada satu yang Anda temukan, Anda gunakan, baru Anda masih gunakan awal-awal, sudah ada talenta baru di bawahnya yang tersembunyi, harta karun itu. Saya berdoa lewat season membangun, musim membangun. Saya berdoa lewat hari ini juga, lewat khotbah hari ini, lewat kebaktian hari ini. Anda tidak sia-sia datang ke gereja. Karena Anda datang ke gereja, sesuatu yang baru selalu diberikan di dalam hidupmu. Katakan amin. Anda akan mulai melihat perkara-perkara ilahi di dalam dirimu. Ini yang Tuhan katakan pada saya. Ini yang maksudnya Yosua memberkati Kaleb. Tugas kami, para imamat, hanya memberkati Anda. Tuhan bicara gini jelas kepada saya, Philip anakku, semua talenta yang kamu lihat, apapun itu yang sudah terjadi dalam hidupmu, itu belum apa-apa. Waktu engkau sekarang masih menyempurnakan atau baru belajar mengenalinya, aku sudah mempersiapkan 2-3 talenta baru di bawah yang belum kau sadari. Wow, saya berdoa ada satu jentik. Jentik ini kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Jentik itu bahasa Surabaya. Kelingking. Nggak usahlah Tuhan tuh pakai jari telunjuk. Pakai jari kelingkingnya aja. Coba jamah jiwa Anda. Wow, semua harta karun itu mulai meluap-luap seperti lumpur Lapindo. Mulai keluar dan membanjiri jiwamu. Saya berdoa tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun Tuhan memberi minum bangsa Israel, yaitu umat Tuhan, Gereja Mawar Sharon ini. Melalui batu karang yang teguh, Anda akan mulai minum air supranatural. Anda akan mulai berjalan di atas air. Anda akan mulai melakukan perkara-perkara besar. Amin. Terakhir ayat yang ke-15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Orang enak udah besar, ini yang paling besar. Dan amanlah negeri itu, I love this, berhentilah berperang. Amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Oh, kenakanlah transformative thinking, kenakanlah pemikiran transformasi. Anda tidak akan struggle lagi, percayalah saya, selama ini membuat Anda bergumul, gak mari-mari, gak selesai-selesai, adalah karena bergumul dengan pikiran sendiri. Kalau pikiran Anda sudah serahkan, Anda berserah sama Tuhan total. Menerima pikiran-pikirannya dari firman, belajar untuk senang dengar khotbah. Belajar untuk ikuti YouTube kami. Gembala sendiri, penggembalaan rumput sendiri. Belajar untuk selalu merampas pustaka Raja Wali. Bukan karena jual beli. Anda terus perkaya dirimu dengan firman. Jangan cuma dengarkan, lakukan. Jangan cuma dengarkan, renungkan. Kalau Anda bertumbuh dalam pemikiran Allah, amanlah negeri. Dalam dada Anda tak ada lagi pergumulan yang membuat Anda struggle karena pemikiran sendiri. Kalau pemikiran itu sudah usai, Anda menerima pemikiran Allah, hidup itu jadi tenang saudara. Berhenti perang. Mau tahu kenapa? Pikiran Tuhan itu damai sejahtera di samping kemenangan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita berdiri sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Katakan ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Engkau menjaga. Biarkan tangan-tangan ini diberi kemenangan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hai Kaleb-Kalebnya Tuhan Yesus, pria dan wanita yang gagah perkasa. Kau tidak lagi dipanggil sebagai seorang pecundang. Di mata Tuhan kau adalah seorang pahlawan. Pulanglah membawa roh kemenangan, membawa roh iman, membawa pengakuan iman dan damai sejahtera dan pikiran-pikiran Tuhan. Dan biarkan kasih dari Bapa, pengurapan dari Roh Kudus dan penyertaan dan juga kasih sayang Tuhan Yesus menyertaimu dari sekarang ini sampai Tuhan datang, hingga kita pindah rumah ke Sipek, ke Marvel, lalu kembali ke Cempaka. Tuhan menyertai jemaatnya dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.